Halo guys, balik lagi di channelnya Andrea Switch. Kali ini gue akan bahas salah satu testnet yang udah rame banget, yang lumayan fenomenal lah ya. Namanya Monad. Kenapa ini rame? Karena basically dia punya backers yang sangat bagus, kemudian fundingnya lumayan gede di ukuran market sekarang. Kisaran sekitar 240-an juta dolar. Ini beda dengan Bera dan IP yang hampir ratusan ya. Hampir ratusan, which means ratusan, tapi Monad ini sampai 200. Makanya orang-orang sampai ekstra banget nih buat Monad. Apalagi kemarin Bera sama IP itu sudah terbukti menghasilkan ya dari airdrop testnetnya. Jadi kita akan bikin tutorialnya hari ini. Kita langsung mulai aja. Pertama-tama kalian bisa ke web ini nih, testnet Monad XYZ, nanti gue taruh di bawah. But basically di sini kalian tempat untuk dapetin faucet secara gratis nih gitu ya. Dimana di sini gue saranin kalian untuk pakai Phantom Wallet. Ini kalian bisa pakai Phantom Wallet, kemudian untuk wallet satunya lagi, kalau misalkan Phantom gak ada, ini kalian bisa pakai OKX Web3 Wallet. Karena gue udah coba dua wallet itu yang selama ini berjalan lancar. Beda dengan Rebi sama Metamask, gue gak tahu kenapa mereka berdua suka banget error, khususnya di testnet gitu ya. Jadi untuk kerjaan ini gue saranin Phantom sama OKX Web3 Wallet nih, nyarinya udah gampang lah ya. Kalian tinggal googling aja, asal kalian jangan klik yang iklan gitu ya. Nah, untuk klaim faucetnya tinggal get testnet mon aja nih setelah kalian paste wallet address kalian. Cuma biasanya seperti biasa ya ada anti bot gitu. Nah, ini kalau udah sukses kita tinggal get testnet mon. Nah, tapi di sini ternyata close. Nah, kalau close gimana? Di sini sebenarnya ada dua cara, guys. Gue udah pernah bahas di Twitter gue. Nah, ini nih dimana kalian bisa dapetin mon testnet monad gitu ya. Ini gue bacain aja, cuma basically di sini udah ada tutornya ya, dimana di sini kalian bisa buka testnet bridge, kemudian kalian swap L2 ke Sepolia, kemudian kalian buka lagi testnet orbiter, kemudian ETH-nya itu kalian bisa bridge sampai di Monad, nanti di Monad kalian swap ETH-nya ke Mon. Basically itu caranya. Cuma di sini ada cara lain lagi, yaitu kalau kalian ke gas zip ya. Jadi kalian buka aja gas.zip gitu ya. Nah, yang ini nih. Nanti di mana di sini kalian bisa beli mon pakai mainnet, pakai duit mainnet gitulah ya. Jadi kalian jangan cari yang mainnet, kalian cari yang testnet guys, jadi gitu ya. Nah, di sini contoh testnet, kalian cari aja mon. Di sini ada Monad testnet nih, kalian centangin aja. Kemudian contoh kalian mau bayar pakai Arbitrum nih ya. Kemudian ya udah kalian contoh mau bayar 2, 10 dolar, 20 dolar atau 50 dolar, contoh 10 dolar. Di sini dapat sekitar 28 mon, which is menurut gue itu udah lebih dari cukup untuk kalian interaksi dengan berbagai tabs di Monad gitu ya. Gue pribadi gue melakukan cara ini karena kebenaran kemarin pada saat gue kerjakan itu dapatnya lumayan oke. Kenapa gitu ya? Karena balik lagi itu masih sepi. Jadi ketika gue beli Sepolianya murah, gue swap ke monnya pun juga ikutan murah gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin harga ini lebih agak mahal. Basically kalau misalkan kalian mau ribet ya pakai cara ini. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, kalian langsung aja beli testnet. Tapi di sini otomatis pastinya agak lebih mahal ya dibandingkan kalian dengan beli 10 dolar worth of Sepolia kemudian kalian bridge. Intinya seperti itu. Senyamannya kalian aja gitu ya. Nah, kemudian langkah pertama apa sih yang kalian harus lakukan gitu ya? Di sini ada Spotlight, but basically Spotlight ini kalian bisa explore lah NFT di Monad. Ini juga salah satu hal yang gue sarankan. Kalau misalkan kalian pertama kali itu kalian cek aja dulu di sini gitu ya. Nah, NFT on Monad ini masalahnya beberapa NFT ini itu sifatnya whitelist guys gitu ya. Jadi maksudnya apa? Jadi kalian harus ikutan game fantasi top ini dulu nih. Nah, sedangkan game fantasi top ini agak sulit nih, terutama buat kita-kita yang memang low on fund gitu ya. Jadi Monad testnetnya itu sedikit gitu ya, karena beberapa NFT itu kalau kalian tanda kutip mau jago ya kalian harus spend testnet Monadnya lumayan banyak untuk beli karakter yang bagus gitu. But basically di sini kita fokusnya untuk pengen berinteraksi lah dengan dApps-nya gitu, karena seberapa banyak interaksi kita dengan kontrak itu lebih ngaruh sih daripada kita fokus hanya di NFT aja gitu ya. Nah, ini Fantasy Top basically nggak bisa login pakai wallet yang kalian ada. Ini mereka harus bikin wallet sendiri gitu ya. Jadi kalian login email atau login socials lah gitu. Itu baru bisa masuk Fantasy Top. Di sini gue nggak akan ngajarin tutorialnya untuk Fantasy Top. Gue lebih akan ke mulai nih untuk kita on-chain interaction-nya gitu ya. Pertama di sini ada semacam kayak kalian bisa otomatis langsung swap gitu ya. Dimana di sini ada 3 token utama. Mungkin kita bilangnya 3 token meme coin ya.
karena 3 karakter ini merupakan salah satu 3 karakter yang ikonik banget di Monad gitu ya. Nah, di sini kalian bisa beli nih gitu ya. Belinya pun beragam. Jangan lupa untuk di sini connect wallet dulu. Nah, kalau kalian udah connect wallet, basically kalian bisa beli nih. Contoh gua mau beli di sini sekitar satu duck gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal buy duck, kemudian di sini kita tinggal klik satu lagi buy yaki gitu ya. Kemudian kita klik satu lagi buy chok gitu. But basically kadang berhasil, kadang enggak. Kayak ini gue failed to fetch. Nah, di sini nih kalian bisa klik langsung ke view on Uniswap. Ini kalian klik OK aja, nanti langsung dikasih webnya. Nah, di sini ya kalian bisa perhatikan di sini langsung dikasih duck, but basically jangan lupa untuk nyalain testnet mode-nya dulu ya. Itu kalian bisa ke setting, kemudian di sini ada testnet mode, itu kalian nyalain untuk di Uniswap gitu ya. Nah, ya udah. Kalau sudah, contoh kalian punyanya berapa mon, ya udah contoh beli aja 1 mon. Nanti di sini kalian bisa dapat berapa duck, itu kalian tinggal review, kemudian continue aja, kemudian di sini kalian tinggal klik swap ya. Lalu nanti phantomnya akan keluar, tinggal confirm, basically kurang lebih seperti itu, dan ya udah kalian beres untuk nge-swap ke token tersebut gitu ya. Jadi sisanya juga sama, baik itu mau Yaki ataupun Chok, kalian tinggal klik di view on Uniswap aja. Oke? Jadi kurang lebih itu gampang banget pertama kali. Nah, selanjutnya apa nih? Selanjutnya di sini ada beberapa feature tabs gitu ya. Jadi ini tabs-tab yang memang udah di feature sama si tim Monadnya lah gitu ya. Nah, yang gua sarankan untuk pertama kali kalian kerjain adalah si net.fund. Kenapa gitu ya? Karena ini basically kalian trading meme coins, tapi kalian tidak perlu transfer. Beda dengan contoh kayak si ini nih guys, kayak si Kuru. Kalau Kuru ini kalian harus transfer lagi ke wallet gitu ya. Kalau Rare Bet Spot ini juga termasuk kalian harus transfer lagi ke wallet. Kalau LFG ini ya termasuk dApps yang umum lah gitu ya. Tapi Netfund ini basically kayak semacam meme coin platform di mana kalian connect Phantom kalian pilih Monad testnet. Di sini seperti biasa kita confirm dulu. Nah, di sini enaknya adalah kalian bisa langsung trade meme coin dengan wallet kalian gitu ya. Jadi beda dengan contoh Telegram bots apa segala macam di mana kalian dibikinin wallet baru, kayak Kuro itu dibikinin wallet baru. But basically di sini kalian tinggal beli aja nih. Ini contoh gue mau beli yang ini random aja kita gitu ya. Di sini kalau nggak salah minimal belinya itu 0,5 mon gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli 0,1 itu kalau nggak salah sih nggak bisa. Tapi kita coba di sini 0,1. Oh, udah bisa guys ternyata. Dulu awal-awal gue mau coba 0,1 gak bisa, but basically sekarang sudah bisa. Jadi yes, kalian bisa beli sedikit lah gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian beli dalam jumlah banyak ya udah sebenarnya kalian bisa langsung jual juga guys, karena basically ini kalian hanya untuk biar ada transaksi lah di wallet kalian gitu ya. Nah, di Netfund ini jangan lupa untuk juga create coin. Jadi di sini kalian gampang lah ya, tinggal upload foto, kemudian taruh nama, tickernya, descriptionnya. Nah, di sini ada costnya. Dimana di sini kalian butuh sekitar 0,02 mon. Tapi ini selanjutnya nanti kalian butuh liquidity sekitar 3 monat gitu ya. Jadi total costnya mungkin 0,302 monat gitu ya. Tapi itu setelah kalian bikin, nanti itu kalian bisa langsung jualan lagi gitu ya. Jadi setelah kalian bikin tokennya, 3 mon digunakan untuk beli. Nah, nanti sisanya kalian bisa jual tuh pakai monat itu gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya basically di sini gue sarankan kalian untuk explore lah beberapa hal ini. Di sini ada beberapa yang butuh download kalau nggak salah, kayak Plato sama Kizi ya kalau nggak salah itu butuh download. Gue nggak mau download aneh-aneh. Jadi basically kalian kerjain aja yang memang butuhnya hanya connect wallet aja guys. Jadi contoh kayak LFJ gitu ya. Di sini LFJ basically ya tinggal connect wallet aja. Di sini gue sepertinya sudah pernah connect, jadi sudah gampang gitu ya. Kemudian kita ke bagian swap aja langsung gitu ya. Jadi contoh di sini ada beberapa token yang available dan di sini menurut gue lumayan banyak gitu ya. Ini lagi fetching saldo kita berapa banyak. Nah, udah kalian tinggal swap aja bebas ke token apapun gitu ya. Di sini gue nanti akan kasih tahu kalian beberapa hal yang menarik lagi biar interaksi kalian lebih banyak. But basically gue di sini di YouTube akan ngejelasin lebih ke konsepnya aja gitu ya. Nah, di sini kita kalau misalkan ada swap to testnet, swap aja. Jadi contoh di sini gue pengen buang USDC gue lah gitu ya. Tadi ada sekitar 40-an, contoh di sini 10.
Nah, cuma memang di beberapa dApps itu ada yang namanya price impact warning. Kenapa gitu ya? Karena basically di sini liquidity mereka super rendah gitu ya. Jadi biasanya kita dapat tergantung nih. Contoh kalau price impactnya 2,2%, kemungkinan besar ya udah ini nanti kita bisa dapat rate yang lebih jelek aturan kalau misalkan di dApps lain gitu ya. Cuma konsepnya kayak gitu. Tapi ini kan kita butuh untuk interaksi dengan kontraknya ya. Jadi walaupun ini jelek ya udah kalian swap aja. Kalau misalkan kalian takut monat kalian habis, kalian bisa lakukan dalam jumlah yang kecil gitu ya. Tapi gue nggak sarankan untuk melakukan semuanya dalam jumlah yang kecil. Jadi lebih bervariasi lah gitu ya. Jadi contoh di dApps LFG karena kecil gitu ya, kalian pilih satu gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan contoh kayak di beberapa dApps ambient, kemudian bin, apa segala macam yang liquidity lumayan gede, ya udah kalian swap aja lumayan gede. Karena basically setelah kalian swap nanti kalian bisa pindahin lagi nih gitu ya. Jadi itu kemudian di beberapa dApps ini juga ada yang namanya pool. Gue saranin kalau misalkan kalian lihat ada pool, kalian bikinlah LP. Bikin LP itu nggak ribet. Jadi contoh di sini gue pengen bikin Mon USDC. Basically di sini kita harus provide 2 token, dimana ada pairnya lah ya. Jadi salah satu apa gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini guys. Contoh di sini gue pilihnya Mon USDC lah yang basic banget gitu ya. Di sini kita add liquidity. Di sini nggak usah add banyak-banyak guys. Jadi contoh kalau di sini USDC gue adanya 41, di situ gue add 1, kemudian di sini Monnya coba biasanya ada 50-50% guys. Tapi nah basically di sini karena LP-nya tidak ada yang untuk ngebalance gitu ya. Karena kalian bisa lihat di sini tidak ada balance-nya sama. Jadi kalian bisa lihat ya distribusinya, dimana di sini price per monnya itu agak timpang ya guys ya. Jadi gak apa-apa, masukin aja angka bebas gitu ya. Jadi walaupun di sini contoh gue USDC-nya 1, di sini monnya 0,1, sebenarnya nggak 50-50 gitu lah ya. Tapi karena since di sini kita ribet untuk ngitung 50-50-nya gitu ya, kalian langsung aja masukin karena balik lagi nih testnet, jadi nggak ada duit yang akan rugi lah gitu ya. Nah, somehow di sini gue akan coba connect-nya pakai OKX. Jadi karena mungkin dia sadarnya OKX ya udah nggak masalah gitu ya. Di sini langsung confirm. Jadi di sini sekalian pengujian nih kalau misalkan Phantom nggak ada dApps-nya gitu ya. Itu kalian bisa langsung pakai OKX wallet gitu. Kemudian kalian di sini tinggal confirm. Nah, kalau approval-nya sudah beres, kalian tinggal klik add liquidity lagi guys. Kemudian kalian seperti biasa tinggal approve transaction aja. Nah, udah sepertinya ini tinggal nunggu. Kalau sudah nunggu ya udah kalian basically udah bisa tinggalin dan pergi ke yang lain gitu ya. Di sini ada beberapa. Di sini sebenarnya kalau Kuru ini lumayan simple. Ini mirip net.fund but basically kalian harus transfer lah monat kalian ke walletnya dia gitu ya. Jadi gue contohin di sini Kuru. Kemudian di sini rare bets kalau misalkan kalian tidak into betting jangan gitu ya. Kemudian di sini sebenarnya yang ribet adalah Curvents, but basically kalau misalkan kalian sudah paham terkait dengan swap dan kawan-kawan, itu kalian akan ngerti lah. Nah, ini lagi under maintenance, but gua akan ceritain juga konsepnya. Basically nanti kalian akan bikin profile kemudian dikasihin wallet gitu ya. Setelah kasihin wallet itu kalian langsung ke Phantom, langsung kalian klik send, kalian pilih Monad, ya udah. Di sini kalian langsung masukin addressnya OX apapun itu, kemudian di sini jumlahnya sedikit aja karena basically kalian butuh duit untuk berinteraksi di situ, contoh 2 atau 3 gitu ya. Kemudian kalian tinggal kirim aja guys gitu ya. Nah, kemudian untuk Curvents ini basically ada 2 hal nih yang harus kalian lakukan gitu ya. Pertama di sini ada yang namanya pump nih, pump fund. Ini basically kayak klik gitu ya. Jadi tiap kali kalian klik gitu ya, itu dia sebenarnya mau melakukan transaksi guys gitu ya, dimana ada gas fee-nya guys gitu ya. Jadi contoh kalau misalkan kalian ke wallet address ini gitu ya, di sini kalian harus top up guys, harus top up Monad gitu ya. Jadi sama caranya kayak tadi, dimana kalian di sini tinggal copy kemudian kalian transfer berapa Monad di sini gitu ya. Kemudian di sini ada balance-nya, dimana tiap kali kita klik itu nge-cost transaksi guys, tapi exactly-nya numbernya berapa. Tapi karena since kita bisa spam gitu ya, jadi teman-teman perhatikan di situ kenapa Monad gue bilang potensial, karena ini secara testnet teman-teman bisa perhatikan gue dari tadi ngeklik tapi di queue transaction-nya itu nggak sampai 10 guys gitu ya. Jadi cuma 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya, dimana transaksinya selalu lewat gitu ya. Jadi contoh kalau udah selesai, nah ini transaksinya 0 lagi. Jadi ini kayak tap to earn lah ya, kurang lebih gitu, tapi dengan konsep yang lebih menyenangkan, dimana tiap kali kalian klik itu on chain gitu ya. Nah,
Kemudian di Curvens ini sebenarnya nggak cuma ini, jadi masih banyak yang kalian bisa lakukan. Contohnya apa gitu ya? Jadi contoh kayak di sini ada yang namanya faucet. Di sini gue saranin kalian langsung klik 7 faucets available gitu ya, dimana kalian akan ngeklaim semuanya. Cuma gua ini kalau nggak salah sudah pernah ngerjain gitu ya, jadi gua nggak akan klaim faucet lagi. Setelah itu kalian langsung ke sini guys, dimana di sini ada beberapa task yang wajib kalian selesaikan gitu ya. Jadi mulai dari ngemin, deposit aset, kemudian minjemin aset, kemudian minjem aset, kemudian di sini ada banyak hal lah yang harus kalian lakukan gitu ya. Ini bisa diklik aturan, tapi kalau misalkan kalian udah centang gini nggak bisa diklik. Sama juga dengan halnya repay ini. Gue somehow ini repay tidak bisa gue lakukan, tapi gue akan contohin gitu ya. Jadi contoh di sini kalian punya repay gitu ya. Jadi debtnya di sini gue sekitar 150, gue akan copy gitu ya. Kemudian di sini gue akan paste gitu ya. Di sini atau button di sini 100%. Kemudian kita akan approve, kita confirm, kemudian kita akan langsung confirm lagi. Cuma biasa ya kalau OKX wallet ini biasa emang agak nunggu guys, jadi dia harus nge-fetching datanya dulu apa baru bisa confirm. Tapi kalau Phantom kurang lebih experience gue super smooth gitu ya. Jadi gue saranin kalau misalkan ada dua, pilih Phantom atau OKX, pakai Phantom dulu. Tapi kalau misalkan di dApps tersebut nggak support Phantom, baru kalian pakai OKX lah, intinya seperti itu. Nah kurang lebih gitu, dimana kalian contohnya untuk ngebayar gitu ya. Nah jadi mudah banget sebenarnya, dimana kalian selama kalian paham UI-nya gitu ya. Jadi kalian mau ngapain gitu ya, itu udah enak banget sih guys. Dan ini di sini repay udah beres gitu ya. Jadi sama, make sure kalian di sini semuanya punya centang. Paling nanti yang ribet itu agak di lock CVE sama unlock CVE gitu ya. Jadi ini gue akan coba contohin gitu ya. Nah ini teman-teman perhatikan di sini ada CVE. Jadi kalau misalkan kayak gue, kalian udah claim gitu ya, basically di sini ada 8,4 guys gitu ya. Nah di sini kenapa nggak punya lock? Karena kemarin basically gue udah cabut lah gitu ya. Jadi contoh di sini gue pengen ngelock satu CVE, kita harus approve dulu seperti biasa. Kemudian confirm. Nah kalau udah sukses kita tinggal create lock, kita tinggal confirm lagi seperti biasa. Nah nanti locksnya akan muncul di sini guys gitu ya. Nanti dimana setelah sudah sukses gitu ya, ini kita harus batalin guys. Jadi karena di sini tasknya kalau teman-teman perhatikan adalah unlock CVE gitu ya. Jadi di sini kita harus klik manage. Nah di sini kan ada early unlock nih kalau teman-teman perhatikan. Cuma kan merah-merah gini, kalian mungkin lihatnya ngeri gitu ya. Monat gua akan habis atau apa enggak gitu ya. But basically di sini mengajarkan kalian bahwa kalau misalkan kalian udah janji staking 12 bulan, kemudian tiba-tiba kalian mau tarik, itu ada konsekuensinya gitu ya. Jadi kalian contoh kalau klik unlock tuh, kalian bisa lihat ya. Di sini kalian langsung loss sekitar 80% dari value token yang kalian lock gitu ya. Sebenarnya ini kayak stress test aja sih guys gitu ya. Karena kalau misalkan harus nunggu sekitar 12 bulan, nanti testnetnya lama lah, intinya seperti itu. Jadi di sini nggak apa-apa kalau misalkan kalian kena penalti. Kalau kalian nggak bisa afford 1 monat, nggak apa-apa, kalian masukin 0,1 pun harusnya juga bisa gitu ya. Langsung kalian klik confirm aja, karena balik lagi fungsinya adalah untuk testing aja gitu ya. Jadi nggak masalah kalau misalkan kalian loss sebanyak itu gitu ya. Nah but basically kalau misalkan sudah beres gitu ya, nanti kayak gue nih, dimana di sini udah done gitu ya. Tapi kalau misalkan belum, jadi contoh ini pasti unchecknya hilang, terus kalian bisa klik gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selama kalian ngerti konsepnya, dimana kalian mulai deposit, kemudian minjemin aset segala macam, itu kalian ikutin aja, baca pelan-pelan. Menurut gue kalian akan paham sih dengan interaksi testnet gini gitu ya. Ini udah beres. Nah sebenarnya di sini ada beberapa dApps. Gue sangat menyarankan kalian untuk mulai explore sendiri, karena testnet Monad ini mumpung gratis, kemudian dapetin Monadnya juga menurut gue lumayan mudah, nggak kayak yang lain hanya fokus di satu faucet, kemudian untuk dapetinnya susah gitu ya. Jadi gue sangat menyarankan kalian mulai interaksi dengan app hub ini gitu ya. Jadi di sini ada beberapa dApps gitu ya. Kalian bisa klik, kalian bisa coba, kalian bisa cek lah gitu ya. Nah tapi untuk lebih mudah lagi, sebenarnya gue di Twitter gue itu gue lagi ngejalanin yang namanya Monad Testnet gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan, di sini ada day 6 interaksi dengan Monad Testnet gitu ya. Ini baru hari ini banget gue kasih gitu ya. Dimana di sini gue kasih webnya, kemudian gue kasih tutorial singkatnya. Jadi kurang lebih
akan ngapain sih di dApps ini gitu ya. But basically contoh ini kayak testnet Fukunat hari ini banget gue juga baru cobain, dimana kita connect wallet, deposit travel, masukkan jumlah yang sedikit gitu ya, karena itu duitnya di lock dan ya udah beres udah gitu. Kemudian di sini ada beberapa exchange, jadi contoh kayak Bean, Monorail, Bebop, kemudian di sini ada Pandaria Fi. Itu semuanya sama, dimana kita tinggal swap token, kemudian kalau misalkan bisa bikin LP ya udah tinggal bikin gitu ya. Ini gue ada day 6, teman-teman bisa scroll di Twitter gue, dimana gue bikin day 5, kemudian day 4, day 3, day 1, itu ada semua guys gitu ya. Jadi di sini juga yang fokusnya di liquid staking token itu juga ada. Jadi teman-teman bisa cobain aja langsung. Dimana di sini day 1, jadi sebenarnya nggak harus kalian ikutin urutan untuk day 1 gitu ya. But basically kalau misalkan kalian gak punya mon, tapi di YouTube ini harusnya sih kalian sudah belajar gimana caranya untuk punya monnya dan segala macam gitu ya. Tapi kalau kalian butuh inspirasi kira-kira dApps apa yang harus kalian interaksi dan gua udah cobain dan kalian pengen ngikutin, ya udah kalian bisa ikutin di Twitter gua, dimana kalian bisa ikutin dari day 1 sampai day 6, dan gua akan berusaha untuk coba konsisten gitu ya sampai day berapa nggak tahu, but basically sampai kita touch hampir semua dApps-nya gitu ya. Kalau kalian pengen selangkah lebih maju lagi gitu ya, di sini gue ada kasih satu web gitu ya. Jadi ini adalah full ekosistem Monad gitu ya. Jadi ini kalian bisa, nanti gue akan taruh juga beberapa webnya yang penting di kolom komen gitu ya. Jadi nanti kalian bisa akses. Jadi ini ekosistem. Nah di sini kalian bisa pilih berdasarkan kategori guys gitu ya. Jadi contoh kalian maunya apa gitu ya. Jadi contoh kalian maunya lagi beli NFT nih, kayaknya dari kemarin gue nge-swap mulu nih. Ya udah kalian tinggal beli NFT-nya gitu ya. Lalu di sini kan ada langsung nih beberapa gitu ya. Kemudian kadang kalian buka Magic Eden tapi kayak aduh banyak chainnya nih, harus pilih-pilih Monad, gue pengennya yang Monad doang. Ini kalian bisa langsung klik juga only on Monad gitu ya. Jadi kalian bisa langsung ngefilter di mana di sini bahwa di sini adalah merupakan NFT marketplace yang cuma ada di Monad gitu ya. Jadi ketika kalian buka ini fix pasti Monad gitu ya. Untuk bukanya gimana, di sini kalian perhatikan ada gambar dunia. Nah, ini adalah webnya kecil. Jadi kalau kalian klik di gambar dan judul itu nggak keklik guys gitu ya. Jadi dia webnya hanya di sini guys. Dimana di sini kalau kalian klik contoh Lootify, nah itu akan kebuka tuh. Dimana kalian di situ nanti bisa beli NFT. Nah, di sini nih contoh dia harus make first deposit, step 2, kemudian kalian harus claim, lalala, itu kalian harus ikutin aja lah stepnya. Yang penting intinya di sini adalah baca sih gitu ya. Oke. Ini menurut gue web yang sangat powerful karena kalian akan menemukan banyak banget dApps yang sebelumnya mungkin orang-orang belum pernah bahas gitu ya. Jadi gue lumayan menyarankan kalian kesini juga gitu ya. Jadi contoh kalau kalian ngerasa lagi, gue belum pernah touch nih untuk yang gaming, ya udah kalian tinggal klik yang gaming, kemudian only on Monad gitu ya. Tapi jangan ditutup sebelah mata juga ketika kalian yang nggak only on Monad gitu ya, karena biasanya itu adalah dApps yang sudah istilahnya udah stabil gitu ya. Tapi mereka mau expand ke Monad testnet karena mereka ngerasa Monad ini potensial lah gitu ya. Jadi jangan juga dipandang sebelah mata gitu ya. Jadi kalian memang kalau misalkan only on Monadnya udah beres, ya udah dimatiin. Kemudian kalian bisa cari nih beberapa dApps yang memang potensial untuk kalian interaksi gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk ngecek udah berapa banyak interaksinya, basically kalian bisa ke yang namanya ini nih, Monad Explorer. Nanti gue juga taruh Monad Explorer, dimana di sini contoh wallet address gue, di sini ada beberapa tokennya. Kemudian di sini ada kayak ini, teman-teman perhatikan di sini gue udah melakukan hampir transaksi sekitar 198. Tapi ini mungkin agak delay ya. Jadi kalau misalkan kalian udah transaksi itu kemudian kalian udah pernah buka belum kalian ke sini, basically dia nggak update gitu ya. Jadi kalian harus refresh dulu webnya, baru nanti kalian dapat update-nya berapa banyak gitu ya. Ini kayak contoh di sini transaksi gue ada sekitar 204 gitu ya. Dimana di sini secara activity ada sekitar 216 transaksi gitu ya. Ini internal transaksi ada juga, but basically fokusnya di transaksinya aja guys gitu ya. Dimana di sini artinya kalian aktif gitu. Kemudian di sini sebenarnya kalian gak harus transaksi tiap hari, but make sure untuk konsisten aja gitu ya. Jadi mungkin 2-3 hari sekali gak masalah, karena dari mereka pun kalau kalian tiap hari apapun kalian lakuin gitu ya. Contoh kalian tiap hari nge-swap satu token Mon USDC terus gitu ya, di waktu yang sama, di hari yang sama gitu ya, itu kalian akan lebih kekena Sybil gitu ya. Jadi
make sure untuk randomness-nya secara human juga ditingkatkan gitu ya. Jadi contoh kalian kadang hari ini emang nggak bisa, ya udah nggak bisa gitu ya. Jadi contoh kalian ada hari dimana kalian nge-swap jam kerja gitu, jam-jam siang karena lagi puasa nggak ngapa-ngapain, ya udah kalian istirahat 15 menit, kalian nge-swap dulu. Ada juga hari dimana kalian lagi bangun sahur kemudian kalian nggak ngapa-ngapain, ya udah nge-swap juga. Nah itu randomness kayak gitu tuh. Jadi ada hari yang kalian lakukan dan tidak gitu ya. Jadi make sure jangan terlalu terlihat seperti robot lah, intinya seperti itu. Oke. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk cek Twitter gua karena beberapa next hari ke depan gua akan selalu post beberapa dapps yang memang ada di Monad gitu ya. Dan itu kalau misalkan kalian males untuk ngecek di ekosistemnya, kalian bisa ikutin gua karena gua biasa ada 3 sampai dengan 5-6 dapps yang gua interaksi. Jadi itu menurut gua lumayan sih kalau misalkan kalian pengen ikutan gitu ya. Nah, buat yang memang belum pernah touch testnet, kripto dan segala macam tapi kalian pengen coba, ini menurut gue Monad ini kesempatannya sangat baik banget gitu ya. Kalian bisa langsung ke Twitter gue juga, balik lagi di sini ada full playlist belajar airdrop untuk pemula dari nol, di mana di sini sekitar ada 16 video, di mana di sini gue mengajarkan semuanya mulai dari apa itu airdrop, setup wallet pertama kalian, gimana cara mengamankannya gitu ya, blockchain, kripto dan kawan-kawannya, itu semua ada di sini gitu ya. Baik pun tetap tentang liquid staking, NFT, lending, borrowing gitu ya, liquidity providing. Basically kalau kalian udah nonton ini gitu ya, kalian udah paham, udah ngerti, sebenarnya dapps ini itu sebenarnya cuma tinggal tergantung UI-nya aja gitu ya. Karena beberapa dapps kalau misalkan kalian add liquidity, mereka UI-nya beda. Tapi kalau kalian udah ngerti konsepnya, kalian akan tahu carinya kemana, kurang lebih seperti itu. Oke? Jadi itu aja untuk video kali ini, semoga membantu, semoga Monadnya bisa lebih JP daripada Bera dan IP. So, itu aja untuk video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you kalian di video-video lainnya. Bye!